Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran. Pada kali ini kita akan mempelajari persamaan diferensial orde 2 linear dan tak homogen. Kali ini kita pilih kasus untuk persamaan fx adalah polinom. Nah, baik, pada layar monitor Anda telah saya tuliskan beberapa pernyataan. Yang pertama, bahwa bentuk persamaan diferensial orde 2 linear tak homogen adalah merupakan persamaan kuadrat dari operator D. Jadi operator D itu adalah operator D dx ya. Jadi merupakan ini dimana pada ruas kanan itu ada sebuah fungsi fx. Nah, andaikan fx itu sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang linear dan homogen. Nah, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana mekanisme menyelesaikan soal persamaan diferensial linear tak homogen. Nah, ada dua solusi umum yang berlaku pada persamaan diferensial orde 2 linear tak homogen, yaitu ada yang kita sebut dengan YC, yaitu solusi umumnya adalah solusi yang disebut closed solusi komplementer ditambahkan dengan solusi partikuler. Nah, apa itu solusi komplementer? Itu solusi komplementer adalah solusi yang diperoleh dengan cara menghomogenkan persamaan diferensial orde 2 linear tak homogen. Jadi dengan cara kita menghomogenkan, tentu untuk menghomogenkan maka syaratnya fx sama dengan 0. Dalam kondisi fx sama dengan 0 kemudian kita cari persamaan diferensialnya, maka itulah yang disebut dengan persamaan itu solusi komplementer. Sebaliknya ada pula solusi yang kita sebut dengan solusi partikuler YP. Nah, untuk solusi partikuler ini maka mekanismenya adalah cukup kita memperhatikan ciri-ciri daripada fungsi fx itu sendiri. Nah, dengan memperhatikan ciri-ciri itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Satu, metode koefisien tak tentu, kemudian metode variasi variabel. Jadi metode variasi variabel. Namun kali ini kita akan menggunakan metode koefisien tak tentu. Jadi sekali lagi, untuk persamaan diferensial orde 2 linear dengan solusi partikuler, maka yang kita perhatikan adalah fungsi fx. Nah, baik, bagaimana mekanismenya? Maka berikut ini akan saya berikan sebuah contoh. Jadi ada sebuah persamaan diferensial yaitu D2 2D tambah 1 kali Y sama dengan 2x kuadrat ditambah x kurang 1. Maka ini adalah persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial linear yang tidak homogen. Nah, baik, solusinya itu ada sebagaimana pedomannya adalah kita harus mencari dulu, menentukan Y komplementer. Nah, syaratnya itu kita menentukan komplementer, maka kita harus menghomogenkan ini. Ya, kita harus menghomogenkan. Jadi syaratnya fx kita buat homogen dengan cara fx-nya sama dengan 0, sehingga kita dapatkan d kuadrat dikurang 2d ditambah 1 y sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial orde 2 linear
homogen. Nah, tentu untuk menyelesaikannya mekanismenya ini, maka operator D dx kita faktorisasi. Nah, tentu hasil faktorisasinya itu adalah D, ya, D kurang 1, ya. Kemudian D kurang 1, ya, D kurang 1 kali Y sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita cari solusinya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa saya buat catatan. Untuk solusi-solusi yang jadi saya tidak perlu turunkan lagi, kita menggunakan sebuah formulasi ataupun pernyataan-pernyataan yang telah kita jabarkan sebelumnya. Saya buat catatan. Jadi ada catatan di sini. Misalkan kita dapatkan D kurang A, kemudian D kurang B, Y sama dengan 0. Ini adalah solusi persamaan diferensial homogen. Maka kita dapatkan untuk akar-akar A tidak sama dengan B. Jadi untuk akar-akar A tidak sama dengan B, maka solusinya adalah AX ditambah BX. Oke, kalau A tidak sama dengan B. Nah, bagaimana halnya untuk A sama dengan B? Jadi akar-akarnya sama dengan B, maka solusinya itu adalah AX ditambah B, AX, karena A-nya sama. Nah, itu. Ini adalah sebuah hasil. Ada beberapa buku yang saya tuliskan seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau selesaikan secara berurut, secara normatif sebagaimana biasanya, ya bisa juga, ya bisa juga kalau kita ingin menyelesaikannya. Nah, karena nah ini saya tulis, ya. Karena akar-akarnya sama, yaitu A sama dengan B, ya, maka solusinya ini kita dapatkan AX ditambah B, karena sama yaitu 1, maka sama dengan X. Nah, ini adalah solusi, saya tulis sebagai persamaan 1, adalah solusi daripada persamaan diferensial yang homogen untuk menentukan solusi komplementernya. Nah, kemudian kedua, kita ingin menentukan solusi partikular. Nah, solusi partikulernya yang perlu diperhatikan adalah fx-nya. Fx-nya itu ternyata merupakan sebuah polinom 2x kuadrat ditambah x dikurang 1. Maka kalau untuk polinom, jadi kalau untuk polinom, maka solusi partikulernya, jadi kalau untuk polinom, jadi untuk polinom solusi partikulernya yaitu A, cari pangkat tertingginya berapa? 2. Berarti tulis pangkat 2. Kalau sudah didapatkan pangkat 2, maka polinom kan deretkan sampai pangkat 0. Berarti di sini B pangkat X. Nah, kemudian di sini C, ya. Sorry, karena A dan B sudah digunakan di sini, maka kita pakai C X pangkat 2 ditambah DX ditambah
dx. Jadi jangan pakai ini karena sudah digunakan A dan B di sini. Kita gunakan cx pangkat 2 dx tambah e ya. Nah, ini adalah solusi partikuler. Jadi sekali lagi, untuk solusi partikuler dengan fx membentuk sebuah polinom, maka yang pertama kita harus perhatikan adalah pangkat tertinggi daripada fx. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Jadi tidak usah perhatikan angka 2-nya, langsung saja tulis cx pangkat 2. Sesudah cx pangkat 2 maka tambah dx tambah e. Jadi walaupun misalnya nanti dia memiliki polinomnya hanya 2x pangkat 2, tetap kita tulis cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e ya. Jadi walaupun sebenarnya fx-nya sama dengan 2. Jadi bukan berarti bahwa 2x kuadrat x maka harus diurutkan sama dengannya, tidak. Misalnya juga hanya terdapat 2x kuadrat dikurang 1, maka persamaan partikulernya yp sama dengan cx kuadrat tambah dx tambah e. Jadi sekali lagi, yang pertama kita harus perhatikan pangkat tertingginya, kemudian kita deretkan, kita urutkan dari pangkat tertinggi hingga ke pangkat terendah, yaitu adalah 0, konstanta. Nah, setelah kita dapatkan persamaan polinomnya ini, maka saya tulis dulu ini persamaan 2, maka kita kembali ke fungsi d kuadrat. Nah, saya tulis di sini seperti ini, saya kembalikan ke persamaannya. Kita kembali ke persamaannya, d kuadrat dikurang 2d tambah 1 y sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1, atau saya tulis gini, d2e ya, dx kuadrat dikurang 2 de dx ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan 3 ya. Nah, setelah kita dapatkan bahwa apabila ini bukan 1 y di sini y. Nah, apabila jadi yp ini harus dimasukkan ke persamaan y. Jadi y ini diganti dengan yp, jadi yp. Nah, tentu kita harus turunkan ke fungsi ini. Jadi sekali lagi saya tulis ulang dulu. Kita dapatkan tadi persamaan soalnya, yaitu d2e per dx kuadrat, kemudian kurang 2 dx, kemudian ditambah 1, ini sama dengan 2x kuadrat tambah x, kemudian adalah bukan tambahnya, kurang 1 ya, di sini kurang, ini soalnya adalah kurang 1. Nah, persamaan partikulernya kita sudah dapatkan, yaitu yp sama dengan cx kuadrat tambah dx ditambah dengan e. Nah, sekarang yp nya ini kita turunkan, turunan pertama ke x sesuai dengan ini ya, turunan pertama ke, berarti hasilnya sama dengan 2 cx tambah d. Kemudian kita turunkan lagi sekali lagi ke turunan kedua, turunannya ini adalah 2c. Oke, nah, 2c. Nah, oke, udah ya, 2c. Nah, sekarang kita lihat, kita menyesuaikan ini. Jadi yang ini saya sesuaikan dulu, mulai dari yang ini yp, yaitu sama dengan cx kuadrat ditambah dx ya ditambah e. Oke. Nah, itu sama dengan yp. Ini y di sini, bukan 1 y ya, tulis y. Kemudian ini saya kali 2 minus 2
saya kali minus 2, berarti minus 4cx ditambah ini, kurang minus 2d, karena kita kali minus 2, ini sama dengan 2 dy minus 2 dy dx. Kemudian dy dx tetap sama dengan 2c sama dengan d2e per dx kuadrat. Kemudian ini kita kita jumlahkan. Nah, sekarang kita jumlahkan, kita kumpulkan sesama variabel cx kuadrat. Oke. Ini ada 4c dx, ini dx berarti bisa saya tulis tambah d kurang 4c, d kurang 4c, d ya, d kurang 4c kali x, kemudian ditambah ini 2c ditambah e dikurang 2d. Oke, ini sendiri kalau dijumlahkan, itu sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Oke. Nah, dari sini maka kita coba menentukan. Kelihatannya untuk C ya. Jadi kita dapatkan C sama dengan 1. Ini 1. Kemudian coba kita lihat lagi. Ini D kurang 4C sama dengan berapa? Bukan 1 ini ya, sama dengan 2. Sorry, sama dengan 2. CX kurang dengan 2. D kurang 4C sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 karena koefisiennya 1. Sehingga kalau dikasih masuk ini 2C, maka kita dapatkan 8 sama dengan 9. Kemudian berikutnya 2C ditambah E dikurang 2D sama dengan berapa? Ini sama dengan 1. Sehingga kalau kita masukkan ini 2C sama dengan 4 ditambah E D 9 min 18 ini sama dengan 1 ya. Sehingga kita dapatkan E nya 4 ya, hingga kita dapatkan E sama dengan berapa ini? 19 kurang 4, jadi 19 kurang 4 sama dengan 15. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan partikulernya itu sama dengan, kita kembalikan ke sini, yaitu CX-nya, CX kuadrat berarti C-nya adalah 2 X kuadrat ditambah D 9X ditambah E 15. Dengan demikian solusi umum dari persamaan diferensial itu adalah Y komplementer ditambah YP. Y komplementernya itu tadi kita dapatkan sama dengan AX ya, AX ditambah B dalam kurung E pangkat X, kemudian ditambah 2X kuadrat ditambah 9X ditambah 15. Inilah hasil dari atau solusi dari persamaan diferensial yang telah kita selesaikan. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Dan saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.